Muhammad, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Debbie Susanti. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti pada unit kerja SD Negeri 3 Talang Ubi, Penukar Abak Lumatan, Ilir, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran secara luring pada kelas 5 pada materi iman kepada kitab-kitab Allah dan submateri hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya mohon kritik dan sarannya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
tentang materi minggu lalu, iman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat? Masih. Oh, masih. Coba ibu tanya kepada Naisa, ada berapa kitab-kitab Allah? 4. Ada 4. Iya benar ya. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Ada 4. Dan kita wajib mengimani kitab-kitab tersebut. Nah, sekarang dari materi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, sekarang kita akan menjelaskan mengenai perilaku terpuji dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, coba kita tepuk anak soleh dulu yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya. Kalau sudah sehat semua, sekarang kita akan belajar tentang mengenai perilaku terpuji dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Namun sebelum Ibu lanjut, akan Ibu jelaskan pentingnya kita belajar hari ini dan ada beberapa tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, tujuan belajarnya di sini kita adalah Ibu harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menunjukkan sikap percaya diri kalian, perilaku terpuji kalian dengan baik dan benar. Ya, jangan lagi ada yang berperilaku buruk dan tidak percaya diri lagi. Ya. Kemudian, ketika kalian setelah menayang Ibu tampilkan video, Ibu harapkan kalian dapat menunjukkan dari pemahaman kalian makna diturunkannya kitab-kitab suci tersebut. Ya. Dan setelah menyimak penjelasan yang kalian lihat nanti dari video, Ibu harapkan kalian dapat menyimpulkan ya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ya, dengan baik dan benar. Dan juga tujuan dari pembelajaran ini setelah mengamati video, kalian dapat apa? Menjelaskan atau menyimpulkan hasil diskusi kalian, hikmah beriman kepada kitab Allah itu apa saja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya ya. Nah, di sini adalah materinya, kitab Allah itu membawa ajaran terpuji. Nah, sekarang keluarkan dulu bukunya. Ya, kalian keluarkan bukunya dan Ibu jelaskan materi kita hari ini ya. Sudah dikeluarkan? Sudah. Sekarang kalian buka pelajaran 2 ya. Tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu lihatkan dulu gambarnya ini ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Contoh gambaran tentang perilaku terpuji, baik kepada diri sendiri maupun kepada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini seperti ada juga perilaku terpuji kepada Allah. Contohnya seperti apa? Melakukan ibadah, kemudian berdoa kepada diri sendiri. Bagaimana contohnya? Kita menjaga diri kita, ya, mempercantik diri kita, merawat diri kita. Kepada hewan dan tumbuhan, seperti yang ada di gambar ini, kalian apa? Merawatnya dengan baik. Hewan dikasih makan, tumbuhan dirawat, disiram. Ya, ini adalah beberapa gambar dari contoh perilaku terpuji. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah materinya ya. Materi ini adalah kitab Allah membawa ajaran terpuji. Nah, perilaku terpuji kepada Allah itu bagaimana? Nah, dijelaskan di sini, sudah dijelaskan tadi, contohnya adalah
melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat. Ya. Kemudian ada juga berperilaku terpuji terhadap sesama. Kita bagaimana terhadap sesama kita? Saling menghormati, toleransi, berkata yang sopan, jangan kasar. Ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita sering berkata kasar. Itu tidak boleh. Panggil namanya. Ya, misalnya nama dia, Dapa, sini. Jangan panggilnya kasar. Sini kau. Oh ya, sopan tidak itu? Tidak. Tapi kalian tidak berperilaku terpuji terhadap sesama. Kemudian ada lagi berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana merawatnya dan memberinya makan. Ada lagi terpuji terhadap diri sendiri. Jangan orang lain saja yang kita pikirkan. Kita juga merawat tubuh kita supaya sehat, menghias diri kita supaya indah dan cantik. Kalau orang cantik, orangnya bersih rapi, enak tidak dilihat. Kalau hari ibu lihat Rizky misalnya kuduk, kotor, gimana? Enak tidak? Nah, ini jadi penting juga kita merawat diri kita sendiri. Nah, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Bukan cuma diri sendiri saja, lingkungan juga kita harus punya. Ya, kalau ada ini lingkungan kita kotor, kita mau makan lingkungan kita kotor, banyak lalat, mengingkapin baru mau nyuap nasi ada lalat, ping, enak tidak makannya? Tidak. Sama lalat masuk semua, ya, tidak enak ya. Jadi kita juga kalau lingkungan bersih, insya Allah apa? Kita juga sehat. Itu contoh perilaku dan macam-macam perilaku terpuji. Nah, ada hikmah beriman kepada kitab Allah. Ya, bagaimana hikmah beriman kepada kitab Allah? Di sini dijelaskan kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, apa saja hikmahnya? Yang pertama, sebagai petunjuk atau pedoman kita ke arah yang baik dan benar. Ya, seperti kita berjalan, kalau tidak ada petunjuk, sesat tidak kita? Sesat. Yang tadinya belok kanan jadi belok kiri, taunya di belok kiri ada jurang, nyemplung kita, plung nanti ke jurang. Ya, makanya begitu juga kitab Allah mengajarkan kita perilaku yang terpuji supaya benar. Ya, kemudian hikmah itu berarti kita percaya kepada Allah. Ya, hikmahnya karena apa? Kitab-kitab Allah itu diturunkan langsung dari Allah, bukan dari siapapun, dari hewan, dari tumbuhan, tidak, dari Allah langsung. Dan apapun yang dari Allah itu semuanya baik. Ya. Jadi kita percaya dengan meyakini iman kepada kitab-kitab Allah. Hikmahnya apa? Kita percaya dengan sepenuhnya kepada Allah. Ya, mengerti itu? Baiklah. Kalau mengerti, kita akan mengadakan diskusi kelompok ya tentang perilaku terpuji dan hikmah beriman kepada kitab Allah. Ya, baiklah. Sudah siap anak-anak? Siap. Iya. Oh ya, sebelum diskusi ada yang mau bertanya tidak? Ya, tentang materi yang ibu buat. Oh, Anissa sudah tidak sabar lagi sepertinya. Apa ini Anissa? Dipersilakan. Apa saja Bu contoh perilaku terpuji kepada hewan? Ya, merawatnya, ya. Kemudian memberi makan, memberikan tempat yang layak. Jangan karena dia hewan kalian seenaknya saja. Kasih makan oke, dirawat iya, tapi ketika memberi tempat, aja kalau malam tidur di luar ya. Itu tidak boleh. Ya, kasih tempat yang layak karena kita sudah bertanggung jawab kepada hewan tersebut. Ya, Anissa. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Iya, Anissa. Apa yang kita lakukan bila melakukan kesalahan kepada seseorang? Nah, sering sekali ya tanpa sengaja mulut kita sering menyakiti seseorang. Bagaimana?
Jangan diam saja. Bella, jangan rusuk. Akhir aku sholat dan ampun. Tidak, kata Allah. Sebelum orang tersebut memaafkan, maka Allah pun tidak memaafkan. Jadi kita mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf kepada orang tersebut, lalu menyesalinya. Jangan bawa cabai. Tahu bawa cabai? Iya saya nyesal. Taunya diulangin lagi kesalahannya, ya. Tidak boleh. Kita benar-benar menyesal akan kesalahan kita, ya. Alisa, ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk kelompok 3 ini kayaknya kelompok ini belum bertanya? Ya, Ramadan. Apakah semua kitab yang diturunkan oleh Allah semuanya mengajarkan kebaikan? Iya, apakah semua kitab? Apa cuma Al-Quran saja yang mengajarkan kebaikan? Tidak. Kan kita tadi semua kitab itu diturunkan dari Allah. Tentu saja semuanya mengajarkan kebaikan, tentang mengajarkan ketauhidan, tentang semuanya kebaikan yang telah diajarkan di dunia ini. Kenapa ada orang yang masih berbuat salah? Itu bukan ajarannya yang salah, tetapi orangnya, orangnya yang salah, bukan isi kita, tetapi manusianya. Jadi semua kita mengajarkan hal yang baik. Bagaimana, Ramadan sudah mengerti? Ya, Bu. Iya, kalau sudah mengerti kita lanjut diskusi kelompok, ya. Ya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu bagi tugas kelompoknya, ya. Kalian baca yang baik, diskusi, ya kan? Ya. Ini untuk kelompok 1. Nah, diskusi boleh dimulai diskusinya. Ini untuk kelompok 2. Lanjut ini untuk kelompok 3, ya. Boleh langsung didiskusikan. Kelompok 1. Yang lainnya simak, kalau ada pertanyaan nanti ya. Allah ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan tumbuhan dan alam semesta. Bahkan 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sedang melakukan ibadah sholat. 2. Ajaran terpuji kepada sesama manusia. Anak saling bersalaman sesama teman. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Saya Bu. Iya. Dulu Rahel, nanti bisa dijawab bersama-sama. Apa pertanyaannya sih Pak? Apa contoh ajaran terpuji kita kepada Allah selain sholat? Iya, untuk kelompok 1, apa contoh ajaran terpuji kepada Allah itu selain sholat? Rahel bisa menjawabnya atau teman yang lain? Ya, coba berdiri, coba menghadap ke Sipa. Contoh ajaran terpuji contohnya adalah mengaji, berdoa ketika melakukan apapun ibadah puasa juga. Iya,
sudah dicapai oleh Rahel. Contoh ajaran terpuji kepada Allah dari sholat, berzikir, berdoa, membayar zakat, juga berpuasa. Bagaimana sih Pak? Sudah mengerti? Sudah. Iya, kita kasih aku dulu tuh kelompok 1. Berusaha. Yuk kelompok 2 jangan sampai kalah yuk. Presentasikan juga. Ayo ya, yang semangat kita belajarnya. Jangannya sih Mak, siapa tahu ada pertanyaan? 3. Ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Misalnya anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah. 4. Ajaran terpuji kepada diri sendiri. Anak-anak lelaki sedang memotong kuku atau anak perempuan sedang berhias hendak berangkat ke sekolah. Iya, itu adalah hasil diskusi kelompok 2. Ya silakan duduk Umi. Coba. Itu tadi hasil diskusi kelompok 2. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Ya Panca, iya. Apa contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri? Iya, ada yang bisa menjawab? Iya, Umi. Menjaga kebersihan diri seperti mandi, gosok gigi, memotong kuku, juga merawat tubuh kita dengan menjaga kesehatan. Iya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Menjaga diri, mempercantik diri, merawat tubuh kita sendiri itu adalah perilaku terpuji juga terhadap diri sendiri. Nah, kelompok 3 walaupun terakhir jangan juga kalah tidak mempresentasikan. Ayo, siapa yang mempresentasikannya? Iya, semangat ya. Ya, gampang. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. 2. Memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. 3. Memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah yang telah menurunkan kitab-kitab kepada para Rasulnya. 4. Membuat kehidupan manusia menjadi tertata atau teratur karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci firman Allah sebagai pedoman hidup manusia, sehingga kita dikandung untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Ya, itu adalah hasil kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya tidak untuk kelompok 3? Ya, Ranita? Mengapa kita harus percaya pada kitab-kitab Allah? Ya, ada yang bisa menjawab kelompok 3? Oh iya, dapat silakan. Karena dengan mempercayai kitab-kitab Allah berarti kita juga yakin Allah itu ada dan hidup kita tetap dengan petunjuk Allah. Ya, itu sudah dijawab dengan dapat. Bagaimana Ranita? Sudah mengerti? Iya, kita akan siapkan dulu ya. Itu adalah hasil diskusi kalian ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan diskusi dan materi kita hari ini bahwa perilaku terpuji itu banyak sekali macamnya. Bisa terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap Allah, hewan, tumbuhan, lingkungan. Dan hikmahnya apa? Kita meyakini kepada kitab Allah tadi sudah disebutkan apa? Dengan hikmahnya tadi kita percaya kepada Allah dan petunjuknya serta kita menjadi hidup yang baik dan benar. Bagaimana? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat, ayo tepuk semangat. Iya, dari pembelajaran hari ini, adakah dari kalian anak-anak murid ibu ya yang cantik-cantik dan tampan? Ya, saya mau ngomongnya jelek. Ya, ada tidak? Menurut kalian bagaimana tamu-tamu kalian hari ini berkesan? Atau ada yang kurang ngerti atau bagaimana? Siapa yang mau? Iya, Cynthia. Bagaimana Cynthia refleksi atau kegiatan kita hari ini? Menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini sudah baik dan menarik. Dan saya mengerti materi hari ini. Juga saya paham bahwa semua kitab-kitab
dan dapat menerapkan perilaku terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lagi ada yang menyakiti hewan, jangan lagi ada yang merusak tanaman, menyakitin hati sesama, dan ingkar kepada Allah. Baiklah, sebelum tugas hari ini selesai, Ibu akan memberikan tugas, ya, tugas kalian untuk di rumah. Ya, ada beberapa tugas. Ibu harapkan kerjakan, nanti untuk selanjutnya kita bahas ya. Ibu akan mulai. Kerjakan, silakan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ini dikerjakan tugas kalian di rumah. Itu adalah tugas kalian ya, dari hasil kalian, dan mengharapkan bisa dapat kalian terapkan materi hari ini. Dan untuk sebelum kita tutup hari ini, gue harapkan pembelajaran ini bisa membuat kalian lebih mengerti akan makna beriman kepada kita Allah. Baiklah, kita tutup dengan doa bersama. Rizky, ya, siapkan teman-temannya. Duduk sih.